Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya.
sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Sekali lagi shalom. Boleh saya melihat tangan-tangan yang merasakan kebaikan Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Mari saya undang Bapak Ibu semuanya, jemaat Tuhan. Kita mau bangkit berdiri bersama. Kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan. Yes, haleluya. Kayak mau terbang di bawah kepak sayap-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah perlindungan kami, sebab Engkaulah kekuatan kami. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sama-sama ku kan terbang tinggi di awan. Yes, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, amin, teguh menopang kami Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Terima kasih. Mari bersukacita di hadapan Tuhan. Sama-sama. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Yes. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Kami menantikan-Mu Tuhan. Kau yang memberi kekuatan. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu. Dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu terus menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari sama-sama bertepuk tangan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang kami Tuhan. Ku kan aman. Yes, sekali lagi bilang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman. Yes, dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah Kau Yesus. Haleluya. Yes. Sebab Kau yang dahsyat Tuhan. Sebab Engkau yang perkasa Tuhan. Sebab Engkau yang ajaib Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan kami Bapa. Kami mau bermazmur bagi-Mu Tuhan. Kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Selagi kami masih ada, selama kami hidup Tuhan. Yes. Oh, Yesus. Haleluya. Yesus. Kami bawa korban pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami
di hadapan-Mu Tuhan. Selama kami masih Engkau berikan kami nafas kehidupan, kami mau terus bernyanyi bagi-Mu. Kami mau terus bermazmur bagi-Mu Tuhan. Sekalipun badai rintangan menerpa kami Tuhan, sekalipun badai datang dalam kehidupan kami Tuhan, tapi kami tahu kami punya Bapa yang kuat. Kami tahu kami punya Tuhan yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam kesesakan kami Engkau ada bersama dengan kami. Yesus, Yesus, kami panggil nama-Mu, kami panggil nama-Mu. Yesus Tuhan, dipuji disembah. Haleluya, haleluya. Jesus. Kami mau bawa hidup kami Tuhan. Kami mau bawa pujian kami Tuhan. Bagi-Mu Yesus, bagi-Mu Tuhan. Oh Yesus, Barashara barikaya reno, Yarala barashara bararika reno. Ini waktu-Mu Tuhan, ini waktu-Mu Tuhan, ini waktu-Mu Tuhan. Yesus, Rasyara labarika yara labarasya, yara la. Yesus, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Amin Tuhan. Ya Allahku, yes, aku hendak bermazmur bagi-Mu. Amin. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan. Mari jemaat Tuhan, setiap waktu. Amin Yesus. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari dengan segenap hati, ya Tuhanku, yes, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Mari nyanyikan, ya Allahku, dengan segenap hatimu. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selama
sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Inilah yang kurenungkan. Biarlah firman-Mu saja yang kami renungkan Tuhan. Amin Yesus. Nyanyian pujian dan mengagung Yes kepadamu. Nyanyian ini, inilah yang kurenungkan. Ini waktu kita dengan Tuhan, Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Dengan kerinduan kehadapan Tuhan, nyanyian pujian dan hanya bagimu Yesus, hanya bagimu Tuhan.
sini ataupun yang di rumah-rumah Tuhan. Kekuatan dari-Mu Bapa mengalir dalam nama Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Dan dalam kesesakan Tuhan Kau berikan penghiburan dalam nama Yesus. Kami tahu mujizat-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami tahu Kau sanggup Tuhan. Allah yang sanggup. Allah yang masih sanggup. Yesus. Lord Jesus. Yesus. Biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami renungkan siang dan malam. Seperti kata firman-Mu Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang tidak pernah layu daunnya dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Kami mau menjadi orang-orang yang merenungkan firman-Mu Tuhan siang dan malam Bapa. Sekalipun badai boleh datang Tuhan, tekanan boleh menghadang Tuhan Yesus. Tapi kami tahu Tuhan yang akan berikan kami kekuatan yang baru. Bapa yang akan menjadi pembela kami. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang kami mau katakan Bapa, selama kami masih hidup. Biarlah kami menyanyikan pujian pengagungan bagi-Mu Tuhan. Nyanyian pujian pengagungan bagi-Mu Tuhan. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan. Yes, mari tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada bersama kami Tuhan. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami muliakan, ku muliakan nama-Mu Tuhan. Yes, Tuhan Yesus. Kami muliakan nama-Mu Tuhan.
menikmati waktu bersama denganmu Tuhan. Kami menikmati waktu dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati waktu bersama denganmu Bapa. Kami menikmati waktu bersamamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kerinduan kami adalah bersama-sama denganmu Bapa. Kerinduan kami bersama-sama denganmu selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus berterima kasih apapun yang terjadi Tuhan. Karena rancangan-Mu selalu yang terbaik dalam kehidupan kami. Karena rencana-Mu selalu yang terbaik Tuhan. Biarlah hanya Yesus yang kami pandang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu firman-Mu akan menguatkan setiap kehidupan kami Tuhan. Agar kami terus hidup dalam jalan-jalan-Mu ya Bapa. Agar kami terus hidup mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Biarkan kehendak-Mu saja yang jadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Roh Kudus-Mu akan berikan kami kekuatan, kemampuan melakukan firman-Mu ya Bapa. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami buka hati kami ya Bapa. Bila firman-Mu Tuhan tertanam dalam kehidupan kami, bertumbuh dan berbuah. Sehingga kehidupan kami menjadi berkat bagi orang lain ya Bapa. Dan nama Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami menikmati waktu-waktu kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Kau pakai dia lebih heran lagi Tuhan. Bila rahasia kerajaan-Mu terbuka dan kami boleh semakin dikuatkan ya Bapa. Dan kami boleh semakin hidup sesuai dengan jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan roh kita, jiwa kita untuk lebih lagi menangkap firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kalau pada kesempatan hari ini, kami masih tetap berada di dalam kebaikan Tuhan. Kami masih tetap berada di dalam kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau sampai pada hari ini, kami boleh duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Untuk kami boleh duduk diam mendapatkan pewahyuan yang baru dari Tuhan. Mari Bapa, berbicaralah kepada kami semua dimanapun saat ini kami berada yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Urapi kami dan biarlah hati kami dipersiapkan untuk ditanam oleh benih-benih firman-Mu dan melalui firman-Mu kami boleh bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini saya akan menyampaikan satu tema firman Tuhan yang saya beri judul adalah hidupi dan jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Nah Bapak Ibu, hari-hari ini kita semua tahu persis bahwa keadaan di depan kita, keadaan di sekitar kita adalah keadaan yang sama sekali tidak menyenangkan bagi kita semua.
Dan saya ingin mengajak saudara untuk lebih lagi memperhatikan dan mengingatkan supaya kita hari-hari ini tidak memandang remeh atau tidak memandang rendah kasih karunia Tuhan yang selama ini tetap menyertai kita sampai saat ini. Kita tahu saudara bahwa di depan kita, bahkan kita tidak tahu kapan ini berakhir, bahwa kita sedang menghadapi situasi yang sama sekali tidak menyenangkan. Dan itu sebabnya kenapa saya diberikan satu pesan firman Tuhan agar kita tetap berdiri, tetap kuat menghadapi hari-hari ke depan, tentu saja dengan kasih karunia yang selama ini sebenarnya kita sudah peroleh. Nah, Bapak Ibu, bacaan firman Tuhan pagi hari ini adalah terdapat di dalam 2 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan 2. Saya akan bacakan, kita akan sama-sama baca Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan adalah untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apa sebenarnya kasih karunia itu, Bapak Ibu? Kasih karunia Tuhan itu adalah pemberian, perlakuan istimewa dari kemurahan hati Allah kepada manusia, dan kemurahan hati Allah kepada manusia itu tidak bergantung kepada usaha atau kehendak manusia. Nah, salah satu ayat firman Tuhan yang cukup kita kenal tentang kasih karunia Allah di dalam Alkitab, saya ambil dari Roma 3 ayat 23 sampai 24. Dikatakan begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saya ulang kembali. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudaraku, perhatikan ayat yang ke-24 ini. Dikatakan firman Tuhan, oleh kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Kita tahu bahwa kasih karunia yang paling besar, yang paling istimewa, yang paling mulia adalah kasih karunia ketika Tuhan Yesus disalibkan menebus dosa seluruh umat manusia. Kasih karunia diberikan dengan cuma-cuma oleh kita semua orang percaya karena kasih Tuhan. Artinya Tuhan tahu bahwa kita tidak bisa membayar dengan apapun untuk kita bisa diampuni. Tuhan tahu bahwa kita tidak bisa dengan perbuatan baik, dengan kesalehan, dan dengan apapun. Karena kita sesungguhnya adalah orang berdosa. Bahkan kita adalah orang yang tidak suci dan tidak bisa menyucikan diri kita. Kita juga orang yang tidak setia, Bapak Ibu, dan kita adalah orang-orang yang lemah. Itu sebabnya Tuhan dengan segala kebaikan dan dengan segala kasih-Nya, Dia memberikan kasih karunia keselamatan itu bagi kita semua.
Dan itu memang tidak berdasarkan dengan kebaikan dan jasa-jasa kita. Jadi kasih karunia Tuhan adalah sesuatu yang berharga, yang mulia dan istimewa, saya katakan. Nah, salah satu tokoh dalam Perjanjian Baru yang berhubungan dengan keselamatan dan juga berhubungan dengan kasih karunia Tuhan atas hidupnya adalah tentang Zakeus. Sebetulnya di dalam Perjanjian Baru banyak sekali kisah-kisah bagaimana dengan segala kasih karunia Tuhan. Beberapa tokoh-tokoh Alkitab diselamatkan oleh peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Nah, kisah Zakeus, tokoh yang mau saya sampaikan sebagai contoh, adalah terdapat di dalam Lukas 19, 1 sampai dengan 5. Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, dan di sana dia berjumpa dengan Zakeus, kepala pemungut cukai. Dia adalah seorang yang kaya raya. Sebetulnya ketika Tuhan masuk ke kota Yeriko, bukan bermaksud untuk tinggal di sana. Tetapi Tuhan Yesus dengan murid-muridnya berjalan melintasi kota Yeriko dan hendak menuju ke Yerusalem. Jadi tidak ada rencana Tuhan untuk tinggal di sana. Tetapi disinilah letak bagaimana kasih karunia itu, perkenanan Tuhan itu turun kepada seseorang yang bernama Zakeus. Bapak Ibu, Zakeus adalah seorang pemungut cukai. Dan seorang pemungut cukai di kota itu adalah seorang yang sebetulnya tidak terlalu dihargai, tidak terlalu dipandang. Karena rupanya pemungut cukai di sana bisa jadi adalah orang yang bekerja memungut pajak-pajak yang mungkin jauh lebih besar daripada seharusnya. Dan keuntungannya dipakai untuk menimbun kekayaannya sendiri. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, Zakeus adalah seorang kaya raya. Sebetulnya kalau diukur secara materi, Zakeus tidak kekurangan apapun Bapak Ibu. Zakeus seorang yang memiliki pekerjaan yang tetap dan juga dia seorang yang kaya raya. Tetapi kenapa hatinya begitu sangat penasaran kepada Tuhan Yesus ketika dia bersama murid yang masuk ke kota Yeriko? Firman Tuhan berkata bahwa ia mendahului orang banyak dan memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Zakeus penasaran, Bapak Ibu, siapakah Yesus itu? Tetapi kita tidak pernah tahu kesempatan, perkenanan, dan kasih karunia itu datang. Ketika Tuhan Yesus melintasi Yeriko dan berjumpa dengan Zakeus di atas pohon, dia melihat kebutuhan Zakeus yang paling dalam. Nah, Bapak Ibu, disitulah Tuhan Yesus mengatakan kepada Zakeus, Zakeus turunlah, aku harus menumpang di rumahmu. Aku harus menumpang di rumahmu. Nah, ini adalah suatu peristiwa gambaran tentang kasih karunia yang ditujukan kepada siapapun atas kasih, atas perkenanan, atas kuasa dan otoritas Tuhan. Bukan sekali lagi atas kehendak kita. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa kasih karunia adalah pemberian Allah, bukan karena kita berbuat baik. Bukan karena diberikan dengan cuma-cuma. Bukan berarti kasih karunia Tuhan dapat dipandang sebelah mata, saudara. Bukan berarti
karena diberikan oleh cuma-cuma, kasih karunia Tuhan kita anggap remeh. Bahkan kalau anak kekinian sekarang bilang, janganlah kita memandang kasih karunia Tuhan dengan menganggap recehan, seperti itu kira-kira. Apa yang membuat kita takjub sama Tuhan, Bapak Ibu? Ketika kita menyadari bahwa Dia sudah mengampuni kita untuk dosa-dosa di masa lalu. Ketika Dia mengampuni kita di masa sekarang. Bahkan Dia siap mengampuni kita di masa yang akan datang. Apa yang membuat kita takjub sama Tuhan? Apa yang membuat kita takjub sama Tuhan ketika kita sekarang memiliki penerimaan Allah? Yaitu kita diangkat menjadi anak-anaknya dan kita bisa memanggil Dia Bapa. Dan apa yang membuat kita takjub sama Tuhan ketika kita tahu bahwa kita tidak hanya menerima keselamatan pengampunan dosa, tetapi Tuhan Yesus juga menjamin kehidupan kekal di surga. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku, saya juga mau mengatakan bahwa kasih karunia Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita selama di bumi. Kasih karunia Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita hari-hari ini yang sedang menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang sama sekali tidak menyenangkan kita semua. Apa yang membuat kita takjub, Bapak Ibu? Saya mau katakan, saya mau jawab. Yang membuat saya takjub adalah sampai hari ini, saya dan begitu juga dengan saudara, melihat kasih karunia Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku, Tuhan Yesus menjamin bahkan selama kita hidup di bumi, Dia akan memberikan kita hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita tidak perlu menunggu sampai ke surga dulu baru kita menikmati semuanya. Karena di surga tentunya kita akan menikmati semuanya. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kerugian, tidak ada kelemahan. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jangan membuat kasih karunia Tuhan menjadi sia-sia. Seperti firman Tuhan di awal dikatakan, jangan membuat kasih karunia Tuhan menjadi sia-sia. Saudaraku, bagaimana kasih karunia Allah bisa menjadi sia-sia? Yang pertama, ketika kita tetap hidup jatuh bangun dalam dosa. Kita tidak hidup sebagai manusia yang baru. Bapak Ibu, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita secara pribadi, itu dikatakan bahwa kita dilahirkan kembali. Kita menjadi manusia yang baru seutuhnya. Tetapi kalau kita sudah menjadi manusia baru seutuhnya, Tuhan menuntut kita supaya hidup kita berubah menjadi manusia yang sudah diubahkan. Itu sebabnya ketika kasih karunia itu turun atas kita, biarlah kita menghidupi manusia baru kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 15 berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri,
tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Untuk itu Bapak Ibu, kalau kita simak firman Tuhan bahwa ketika Kristus mati bagi kita dan kita bangkit bersama-sama dengan kebangkitannya, maka kita hidup bagi Dia. Kita tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri, tapi kita hidup bagi Dia. Artinya kita harus menjadi kesaksian yang hidup bagi dunia. Untuk itu Bapak Ibu, kita harus jadi terang. Matius 5 ayat 14 dikatakan kamu adalah terang dunia. Hidup jadi terang. Apa lawan terang Bapak Ibu? Lawan terang adalah tentu saja kegelapan. Kalau kita jadi orang Kristen yang tidak jadi terang, artinya kita tidak bercahaya. Dan artinya juga kita adalah anak-anak kegelapan. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Orang Kristen harus jadi terang Bapak Ibu. Supaya kita dapat menularkan perbuatan-perbuatan yang baik, perilaku-perilaku yang baik, karakter-karakter yang baik, pengaruh yang baik. Sehingga orang melihat kita dan kemudian memuliakan Bapa kita di surga. Ciri orang yang sudah betul-betul lahir baru adalah kita bercahaya. Kita menularkan terang, kita menularkan cahaya kebaikan. Dan tentu saja kita menularkan pengaruh-pengaruh yang baik. Bapak Ibu, selain kita jadi terang, kita tentunya harus jadi garam. Hidup jadi garam. Artinya kalau garam memberikan rasa asin pada makanan, sehingga rasa asin itu yang membuat jadi enak dan sedap, berarti makanan itu bernilai, betul? Kalau makanan tidak asin, kurang bernilai. Tapi makanan harus asin dan sedap, itu baru bernilai. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus jadi garam. Berarti hidup kita ini harus memiliki nilai. Nilai yang bagaimana? Nilai yang baik, nilai yang berharga, dan ini yang disebut atau dinamakan integritas. Integritas itu seperti ini Bapak Ibu. Apa yang kita ajarkan, itu yang kita lakukan. Apa yang kita khotbahkan, itu yang kita aplikasikan. Kalau kita mengajar anak-anak kita untuk berdoa, baca firman, kita harus lakukan juga hal yang sama. Itu integritas. Dan kalau kita tahu bahwa kita telah berbuat salah misalnya, kita harus berani untuk minta maaf. Itu integritas. Walaupun mungkin kesalahan kita lakukan terhadap anak-anak kita yang masih kecil. Nah, kebanyakan budaya orang Indonesia sulit untuk minta maaf. Tetapi kita yang sudah dilahirkan baru oleh kasih karunia Tuhan, biarlah kita menjadi orang yang berubah. Kita mudah mengampuni dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau garam berfungsi selain membuat sedap, dia juga berfungsi mengawetkan makanan Bapak Ibu.
Seperti ketika ibu-ibu di dapur memasak ikan ya untuk hari-hari ke depan, tentunya makanan itu atau ikan itu diolah dengan memberikan garam supaya tetap segar di beberapa hari kemudian. Jadi artinya garam juga mengawetkan. Berarti hidup kita harus memiliki tujuan. Garam memiliki tujuan. Sama seperti kenapa kita harus bekerja, Bapak Ibu. Tentu saja supaya kita bisa makan. Kalau kita tidak bekerja, bagaimana kita bisa makan? Demikian pula ketika kita melayani Tuhan, kita juga memiliki tujuan yang baik. Karena kita sudah dilayani oleh Tuhan sedemikian besar dan luar biasa, maka kita yang memutuskan diri untuk melayani Tuhan itu sesuatu yang begitu indah, begitu berharga. Kita melayani Tuhan karena kita memiliki tujuan. Yang berikut, bagaimana kasih karunia Allah bisa menjadi sia-sia, Bapak Ibu. Yang kedua ini adalah ketika hidup kita tidak menghasilkan buah-buah roh. Artinya kita tidak memiliki karakter-karakter Kristus. Buah-buah roh ini identik dengan karakter Kristus, saudara. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu, banyak karakter buruk dikemas rapi dalam setiap orang. Jadi dari manakah kita akan tahu karakter asli kita? Ya, dari mana kita tahu karakter asli kita? Karakter asli Bapak, Ibu, dan saya adalah ketika kita berada dalam tekanan. Itu karakter kita yang asli. Tetapi karena kita yang sudah menerima dan mengalami banyak kebaikan Tuhan dalam hidup ini, sebaiknya Bapak Ibu, ketika kita sedang berada di dalam kondisi yang penuh dengan persoalan, ada tekanan, ada penderitaan yang mungkin datangnya karena mungkin kesalahan kita sendiri, atau mungkin karena atas seizin Tuhan. Biarlah ini menjadi ujian kita, pembelajaran kita. Momen di mana Tuhan memproses kita, mengajar kita, membentuk kita. Supaya kita belajar untuk bagaimana bersikap benar. Bagaimana berpikir benar. Dan bertindak benar sesuai firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, persoalan keluarga, persoalan usaha, persoalan ekonomi, persoalan sakit penyakit dan sebagainya. Pikirkanlah bahwa semuanya itu adalah masa-masa memang di mana kita harus lewati. Dan situasi kita dan negara kita yang sedang menghadapi pandemi COVID ini adalah situasi di mana kita memang harus lewati. Jadi biarlah momen ini, masa-masa ini yang penuh dengan kasih karunia Tuhan, kita belajar terus. Apa mau Tuhan? Pembentukan apa yang sedang dilakukan buat kita, dan apa tujuan semuanya ini dalam hidup kita. Bapak Ibu, poin terakhir, bagaimana kasih karunia Allah bisa menjadi sia-sia adalah ketika hidup dan pelayanan kita tidak berdampak bagi siapapun dan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Matius 3 ayat 8 berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Sebagai pengikut Kristus, keberadaan kita ini Bapak Ibu seperti surat yang terbuka. Ya, firman Tuhan tadi begitu sangat jelas.
Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau kita sudah bertobat dan kita mengatakan saya sudah bertobat, tunjukkan apa buahnya. Apa hasilnya? Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Bapak Ibu, sekali lagi, kita adalah surat yang terbuka di hadapan banyak orang, bahkan di hadapan dunia ini. Oleh karena itu kita tidak boleh lagi sembarangan atau sembrono dalam menjalani kehidupan kekristenan kita. Karena dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dan kapanpun waktunya kita sedang dibaca oleh dunia. Dunia akan melihat bagaimana kita bersikap. Dunia akan melihat bagaimana kita bertutur kata. Dunia akan melihat bagaimana kita berperilaku atau bertingkah laku. Apakah kita jadi berkat atau jadi batu sandungan? Jadi, kalau kita tidak mau kasih karunia Tuhan menjadi sia-sia dalam hidup kita, mari kita jadi berkat. Mari kita berubah sesuai dengan pertobatan kita. Bapak Ibu, marilah kita menjadi orang-orang yang menghidupi dan tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan selama kita masih di bumi ini. Kristus telah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita semua. Tetapi itu yang membuat kita lebih perlu lagi bertekun, berusaha dan mencari kehendak Bapa dan melakukan perintah-perintahnya. Saya sampai di sini Bapak Ibu. Mungkin hari-hari ini kita semua memiliki banyak masalah. Apapun yang kita hadapi, kita ingat satu hal. Masih ada kasih karunia Tuhan yang tetap menyertai kita sampai kapanpun. Selama kita tetap kuat dan tetap berharap, kasih karunia Tuhan cukup bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini boleh kami tangkap sebagai pewahyuan yang sangat penting, yang sangat dalam, untuk kami bisa melihat bagaimana kasih karunia Tuhan tetap bekerja sampai hari ini, dan bagaimana kami tetap mau menghidupinya Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah firman-Mu ini terus tetap tinggal dalam hati kami, dan mampukan kami, kuatkan kami, untuk kami bisa Tuhan berbuah-buah, menghidupi kasih karunia yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami. Agar ini tidak menjadi sia-sia Bapa. Dan kami akan melihat waktu Tuhan menyelamatkan kami, waktu perkenanan Tuhan untuk menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh memberkati semua jemaat-Mu yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa di surga atas pagi hari ini. Terima kasih atas ibadah yang indah pagi ini yang dipimpin oleh Tuhan dari awal pertengahan sampai selesai Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu hari ini. Supaya kami menjadi pendoa-pendoa syafaat
Pendua-pendua yang benar di hadapan memuji dan menyembah meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan hari ini Bapak, menjadi rema, menjadi kekuatan dalam seluruh anak-anak yang mendengar, baik yang beribadah di tempat ini maupun yang beribadah di rumah-rumah Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan urapi, Tuhan limpahi semuanya Tuhan. Kalaupun kami dengar hari-hari ini Tuhan, seperti firman-Mu berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah di ladang, sekalipun ladang tidak menghasilkan, sekalipun sapi domba tidak ada di kandang, hati kami tetap beria-ria, sebab kami ada di dalam Tuhan. Sebab Engkau lah yang menjamin masa depan kami ya Tuhan. Masa depan kami ada di tangan Tuhan. Umur kami bukan ditentukan oleh dunia. Umur kami tidak ditentukan oleh COVID-19. Tapi umur kami ada di dalam Tuhan. Sebab Tuhanlah yang melimpahi. Sebab Tuhanlah yang memimpin dan menuntun seluruh kehidupan kami. Kami katakan, kami imani Tuhan. Mazmur 91 ada dalam seluruh kehidupan kami. Sebab Engkaulah kubu pertahanan kami. Benteng kami yang teguh ialah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan atas ibadah yang indah pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk seluruh pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami Bapak Insinyur Niko Dr. Harto berserta dengan 4 wakilnya. Kami berdoa untuk gembala rayon kami Pak Pendeta Weko Mulyono beserta wakilnya Tuhan. Kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini Pak Kris Gideon dengan Pak Sugandi Tuhan. Seluruh diaken diakonis yang ada Tuhan. Para pengerja, para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para gembala dari seluruh denominasi gereja yang ada di bangsa ini Tuhan. Sama Tuhan, lawat Tuhan, urapi dan berkati Tuhan anak istri keluarga besar mereka. Urapi Tuhan pengembalaan mereka, urapi Tuhan pelayanan mereka Bapa. Bapa di surga, kami percaya Tuhan, Engkau berikan kesatuan pada hari ini di dalam seluruh para pemimpin rohani kami Tuhan. Kerendahan hati berdoa kepadamu supaya Indonesia dipulihkan oleh Tuhan, Indonesia dilawat Tuhan, seluruh anak-anak jemaat yang digembalakan mereka Tuhan, lawat Tuhan, jamah Tuhan, urapi dengan kelimpahan surgawi Bapa. Tidak ada pun satu yang mengalami kekurangan saat ini, sebab Roh Tuhan yang melimpah dengan kelimpahan surgawi buat setiap anak-anak Bapa. Terima kasih Roh Kudus, melalui kehidupan para pemimpin rohani kami ini Bapa. Iman kami diteguhkan, iman kami dipulihkan, iman kami dikuatkan untuk selalu hanya berharap di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa di surga. Urapi setiap pengerja pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, supaya ke depan Tuhan lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami pada pagi hari, kami naikkan ke hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sebelum kami pulang ya Tuhan, kami rindu menerima berkat melalui hamba-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Amin. Bagi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Mari setiap kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.